Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ambari SPD calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Kota Cirebon. Pada kesempatan ini saya menyampaikan hasil wawancara dengan satu atau dua kepala sekolah berkaitan dengan analisis pengambilan keputusan kepala sekolah terhadap kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Ade, mohon maaf mengganggu waktu sebentar. Mohon izin untuk wawancara terkait cara Ibu dalam pengambilan keputusan. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam bujukan moral tidak sulit untuk menentukannya karena seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sedangkan dilema etika memutuskan dengan banyak pertimbangan antara aturan sekolah dengan pendapat warga sekolah. Membutuhkan berbagai sumber dari sisi moral dalam aturan sekolah, budaya sekolah, dan pendapat warga. Cara mengidentifikasi dengan melihat permasalahannya yang ada, tidak terikat dengan pelanggaran aturan administrasi dan hukum maka termasuk dilema etika. Yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Meminta pendapat warga sekolah kira-kira mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi. Dengan melihat sudut pandang rasa peduli dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, pikirkanlah tentang dampak negatif dan positifnya, meminta pendapat warga sekolah, membuat kesimpulan akhir dari masalah tersebut. Kedua, berdasarkan pada aturan yang berlaku, mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengidentifikasi informasi yang relevan, mencari solusi, mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir. Hal lainnya adalah memberikan jawaban yang berbeda yang berkaitan memanggil secara personal yang berkaitan dengan kasus dilema etika, menanyakan permasalahan untuk menggali informasi sehingga dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitan masalah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan adalah rasa keadilan dan rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Kemudian timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, perbedaan latar belakang pemikiran dan pemahaman sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok besar. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Secara aturan sudah ditentukan namun ada pertimbangan dari sisi lain semua itu perlu adanya pemikiran jernih serta argumentasi yang kuat. Langsung menyelesaikan di tempat dengan mencatat di buku pembinaan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan permasalahnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada yaitu pimpinan dibantu oleh Dewan Guru, tim pengemban karakter dan wali murid. Pimpinan dibantu para wakil kepala sekolah, para guru yang sudah mengalami dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi sehingga betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang didapat. Kemudian menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan dan saya akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan dengan pertimbangan yang sudah baik dan benar. Baik Ibu, terima kasih sudah meluang waktunya untuk wawancaran dan sudah berbagi pengalaman berkaitan cara Ibu dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Berikut ini hasil wawancara kedua dengan Kepala SMP Negeri 3 Kota Cirebon Bapak Haji Sahlan MPD. Assalamualaikum Pak Haji Sahlan. Maaf saya mengganggu waktu Bapak sebentar dan mohon izin untuk wawancara berkaitan dengan cara pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Baik Bapak, pertama, Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
dalam mengambil keputusan agar mendapatkan hasil akhir yang terbaik dengan memperhatikan pertama mengidentifikasi moral yang berlaku, kemudian menentukan fakta yang relevan, juga memperhatikan pihak terkait, dan menghindari konflik. Contohnya dengan memberikan izin lolos butuh mutasi guru, secara real guru tertentu masih dibutuhkan dengan alasan etik. Kondisi guru tersebut layak dimutasi untuk mengurangi konflik moral dan pelajaran agar mampu beradaptasi di lingkungan baru sebagai sanksi. Kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan sekolah, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan. Dalam manajemen sekolah akan menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan bersama karena akan melibatkan banyak orang dalam keberhasilan program. Maka harus memperhatikan asas-asas mengambil keputusan bersama di antaranya asas kekeluargaan, asas gotong royong, asas kebersamaan, dan asas efektif dan efisien. Contohnya menentukan pelaksanaan pelantikan penggalang pramuka sekolah dengan menentukan tempat, waktu, biaya, dan kepanitiaan agar kegiatan berjalan dengan baik dan sukses. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa dilakukan yaitu 1. Mengadakan rapat orang tua untuk mensosialisasikan program tentang tujuan, manfaat, program kegiatan dan keterlibatan orang tua siswa. 2. Mengadakan survei tempat kegiatan. 3. Pembentukan panitia kegiatan. 4. Penggalangan dana untuk pembiayaan kegiatan. 5. Rapat pembagian tugas dan program kegiatan yang terjadwal. 6. Lakukan persiapan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan efektif adalah landasan dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah memiliki keleluasaan yang besar dalam mengambil keputusan yang berdampak pada guru, siswa, dan jalannya program sekolah. Dalam hal ini, pengambilan keputusan etis dan keputusan kepala sekolah akan mempengaruhi ketercapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pengambilan keputusan etis, diantaranya menentukan komitmen seorang manajerial yang baik tentang cita-cita yang ingin dicapai saat memimpin suatu sekolah. Kemudian terkait dengan kepribadian yang unggul yang dimiliki seseorang sehingga dapat diikuti menjadi teladan dalam memimpin, tantangan lainnya dalam mengambil hikmah dan tindakan keputusan yang baik. Kemudian bagaimana cara bertindak kasih sayang dalam menggerakkan sumber daya manusia. Kepala sekolah harus fokus pada keadilan. Dan tantangan terberat adalah cara melaksanakan pendekatan individu agar dapat umpan balik dari seluruh warga sekolah. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan dalam situasi dilema etika dengan memperhatikan, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kehidupan atau pembiasaan, merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah moral, menganalisa budaya yang akan timbul pada waktu yang akan datang. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika diantaranya dengan melihat permasalahan melalui prinsip, aturan regulasi, dan tata tertib yang berlaku, memperhatikan manfaat maslahat dan faktor resiko yang terkecil, serta memperhatikan nilai-nilai kebijakan mendasar seperti cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang dapat dipetik, bahwa seorang manajer harus mampu memiliki pemikiran yang positif dalam bertindak menentukan keputusan, pemangku keputusan harus bijaksana dalam mengelola program kegiatan, seorang pemimpin harus jadi panutan dengan memiliki moral yang baik sebagai teladan, dan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kepada seluruh warga sekolah. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan.
Mudah-mudahan wawancara ini dapat dijadikan sebagai berbagi pengalaman dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum, terima kasih. Demikianlah hasil 2 wawancara dengan Kepala SNPN 3 dan SNPN 13. Berikutnya saya paparkan hasil analisis kedua wawancara ini dari sudut pandang 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Silakan simak baik-baik.